Salam saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Duduk dekat kaki Tuhan. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyenangkan pasangan Anda jika Anda sudah berkeluarga? Istri saya itu senang sekali akan sebuah kebersamaan. Pergi bersama anak, bersama-sama keluarga, bisa mengobrol, bisa tertawa bersama, itu sangat menyenangkan bagi istri saya. Nah, beberapa kali saya harus meninggalkan mereka untuk sebuah pelayanan di luar kota. Bahkan pernah 1 minggu saya harus mengajar di kampus dan saya harus meninggalkan mereka. Pada saat saya ada di luar kota, yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk menelpon atau video call, bercerita kepada mereka tentang aktivitas saya di luar kota, dan saya juga menanyakan kabar mereka. Dan mereka pun menyampaikan apa yang mereka lakukan sepanjang hari itu kepada saya. Nah, aktivitas ini membuat istri saya dan anak saya, Kaleb, senang. Dan aktivitas ini juga membuat saya bersama dengan keluarga saya tetap bisa merasakan kebersamaan meskipun kami tidak bertemu secara fisik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga seharusnya hubungan kita dengan Tuhan, Bapa kita yang di sorga. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang bisa Anda lakukan untuk menyenangkan hati Bapa? Ada banyak orang yang salah kaprah mengira bahwa mereka harus sibuk dalam melayani. Semakin terlihat sibuk, semakin baik pula mereka pastinya di mata Tuhan. Nah, tidak jarang di antara mereka berpikir bahwa dengan melayani Tuhan mereka dapat menyogok Tuhan. Dengan pelayanan yang sibuk, dengan pelayanan yang begitu banyak, mereka pikir mereka bisa menyogok Tuhan. Dan lewat kesibukan melayani Tuhan ini, mereka pasti akan jauh dari masalah, dan Tuhan akan memberikan mereka harta kekayaan di dunia ini. Ini sebuah konsep yang sangat keliru. Karena Yesus sendiri melalui teks yang kita baca pada hari ini, kita bisa melihat bahwa bukan kesibukan melayani yang membuat Tuhan senang. Bukan melayani di ladang pekerjaan Tuhan dengan begitu padatnya itu membuat Tuhan tersenyum, tidak. Tetapi justru kerinduan kita untuk duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan jelas merupakan aktivitas yang mulia, apapun bentuknya. Entah Anda sebagai kolektan, entah Anda sebagai asar atau penyambut tamu, entah Anda sebagai pendoa, entah Anda sebagai worship leader, pemusik, singers, dan lain sebagainya, atau Anda pemimpin PA. Semua jenis pelayanan untuk melayani Tuhan jelas merupakan aktivitas yang mulia, apapun bentuknya. Nah, oleh karena itu
Kita seharusnya melakukan pelayanan itu dengan sikap yang benar, sikap yang baik. Namun kadangkala orang mengalami disorientasi, salah arah, sehingga tidak dapat bersikap sebagaimana semestinya yang Tuhan kehendaki ketika kita melayani Dia. Nah, inilah mungkin yang terjadi pada Marta. Kedatangan Yesus dan murid-muridnya ke kampung Marta, dan mereka singgah di rumah Marta, sehingga Marta merasa wajib menjadi tuan rumah yang baik untuk menyediakan segala konsumsi, menyediakan akomodasi yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya karena pelayanan sepanjang hari yang mereka lakukan. Dia berpikir bahwa Yesus akan tersentuh hati ketika dia sajikan makanan yang enak-enak atau minuman yang luar biasa bagusnya. Tetapi Maria, kita melihat di situ, saudara perempuannya tidak membantu dia. Dia malah duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Dan tindakan Maria ini membuat Marta tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga dia menegur Maria melalui Tuhan Yesus. Nah, bagaimana mungkin Maria membebankan semua kerepotan ini hanya di pundak Marta saja, di pundaknya saja, seolah-olah hanya dia yang berkewajiban untuk mempersiapkan suguhan yang terbaik bagi para tamu yang datang. Apalagi tamu ini adalah Yesus. Marta juga menunjukkan kemarahannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun apa respon Yesus? Respon Yesus menunjukkan bahwa ia bukan tidak peduli kepada kesibukan atau aktivitas yang dibuat oleh Marta yang sudah bersusah payah menjadi tuan rumah yang baik. Tidak. Hanya Yesus melihat bahwa Maria yang duduk di kakinya, yang menyambut dia dengan mendengarkan perkataannya, itu yang Maria lakukan adalah sesuatu yang tepat. Marta ditegur karena telah khawatir dan menyusahkan dirinya dengan hal-hal yang tidak hakiki. Kita lihat ayat yang ke-41. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudaraku, di sini bagaimana Marta ditegur karena dia terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan hal-hal yang tidak hakiki, yang tidak sebenarnya. Maria telah memilih yang terbaik. Kalau kita lihat ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih yang terbaik, yaitu membiarkan Tuhan melayani dia. Jika Marta disibukkan oleh pelayanannya kepada Tuhan, maka Maria disibukkan oleh pelayanan Yesus bagi dirinya. Inilah sikap yang dihargai oleh Tuhan Yesus, yaitu sikap seorang murid yang mau belajar dan mau mendengar sabda Tuhan. Sudahkah sikap sebagai murid juga menjadi sikap kita? Ketahuilah bahwa menjadi murid bukan berarti menyerahkan diri pada kesibukan pelayanan yang seabrek-abrek, yang sebanyak-banyak, yang sesibuk-sibuknya atau sepadat-padatnya. Bahkan dari awal bulan sampai akhir bulan kita sibuk dengan pelayanan. Bahkan ada orang yang khotbah 8-10 kali dalam satu hari. Jangan sampai kita menempatkan sesuatu yang baik, yaitu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, lebih utama daripada yang terbaik, yaitu berpaut kepada Tuhan dengan belajar dan merenungkan firman-Nya setiap saat dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kesibukan melayani Tuhan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak punya waktu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan bagian ini. Apakah kita sudah tahu apa yang paling menyenangkan hati Bapa? Apakah kita masih berpikir bahwa jumlah pelayanan yang banyak, pelayanan yang sibuk akan menentukan posisi kita di mata Tuhan? Saatnya bagi kita untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Duduk di dekat kakinya, memandang wajahnya,
dan mendengarkan suaranya. Itulah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Tuhan memberkati. Shalom.